Beberapa hari ini Anies seperti hilang di telan bumi. Nggak tahu dia sembunyi di mana. Tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar oleh utang. Ada utang duit, ada utang janji yang katanya 50 miliar, dan utang janjinya ia pernah berjanji tidak akan mencalonkan menjadi calon seorang presiden kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga segala aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam NKR. Anies tampaknya terlihat lagi hari ini. Ia sembunyi seperti orang yang dikejar-kejar utang. Anies tidak tampak batang hidungnya. Dia sembunyi seperti orang yang dikejar-kejar utang. Dan memang dalam beberapa hari ini Anies diperbincangkan di jagat media karena utangnya yang tidak terbayarkan. Baik itu utang duit dan yang kedua adalah utang janji. Kita mulai dari utang janji. Berasal dari pernyataan oleh Sandiaga Uno yang pernah mengingatkan kepada publik bahwa Anies memiliki perjanjian tertulis dengan Pak Prabowo saat Pak Prabowo mencalonkan dan mendukung Anies dalam Pilkada DKI di tahun 2017 bahwa ia tidak akan pernah mencalonkan sebagai presiden kalau ada Pak Prabowo yang masih mencalonkan sebagai presiden. Dan kini janji itu hanyalah tinggal janji. Lidah Anies memang tidak bertulang. Faktanya, Anies tetap ngotot mencalonkan sebagai presiden dan berambisi untuk menjadi calon presiden melalui deklarasi Partai Nasdem. Sementara Pak Prabowo sudah jelas akan mencalonkan sebagai presiden melalui Partai Gerindra. Disitulah Anies kemudian ditagih tentang janji yang pernah ia ucapkan, janji yang pernah ia tulis, dan janji yang pernah ia sepakati antara dirinya dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Soal janji, Anies memang sudah terbukti banyak memiliki ingkar janji. Janji yang lain adalah soal uang, di mana Anies pernah yang dilontarkan oleh Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, yang mengatakan bahwa dalam Pilkada DKI, Anies memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Ini hal yang menarik bahwa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anies Baswedan tiba-tiba membongkar aib-aib Anies Baswedan. Kita tahu bahwa Sandiaga Uno adalah wagubnya Anies dalam Pilkada DKI. Kemudian Erwin Aksa dari Golkar adalah sosok yang selama ini dikenal, yang selama ini mendukung Anies Baswedan. Tapi ternyata orang-orang di sekeliling Anies Baswedan mulai membongkar aib-aib dan siapa itu Anies Baswedan yang sebenarnya. Dan seperti orang yang dikejar-kejar utang, Anies pun tampaknya ngumpet, tidak muncul, tidak memberikan pernyataan ke publik, tidak memberikan klarifikasi, tetapi dia sibuk berlindung di balik teman-temannya yang mencoba untuk melakukan klarifikasi. Ada Henry Satrio yang biasa dipanggil Hensat, yang tiba-tiba mengenalkan dirinya sebagai jubir Anies Baswedan. Padahal selama ini Hensat dikenal sebagai pengamat politik yang independen yang selalu mendorong-dorong agar PDIP lebih mencalonkan Puan Maharani. Ternyata Hensat ini timnya Anies Baswedan yang selama ini berpura-pura menjadi pengamat politik dan dengan dirinya ingin PDIP mencalonkan Puan Maharani. Hensat ini Anies berhadapan dengan lawan yang tidak kompetitif seperti Ganjar Pranowo.
Kemudian Hensat juga berusaha untuk mengadu domba antara Ganjar dan PDIP, antara Ganjar dengan Puan Maharani, dan ternyata terbongkar bahwa Hensat adalah Jober Anies Baswedan. Dengan perjanjian soal utang itu, katanya sudah selesai, bahwa dalam pilkada itu Anies dan Sandi sudah menang. Tapi faktanya sampai hari ini Anies belum membayar utang sebanyak 50 miliar, dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantahkan. Kalau misalnya Sandiaga Uno mengikhlaskan uangnya setelah sholat iftihara, itu tandanya bahwa Anies Baswedan memang tidak pernah membayar uang sebanyak 50 miliar itu. Dan uang 50 miliar adalah uang yang tidak kecil. Masa dengan sebanyak uang itu bisa diikhlaskan? Dan jelas bahwa Anies sekarang telah dikejar utang, baik utang duit ataupun utang janji. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Anies ditelanjangi, dibuka aib-aibnya, dibuka kebobrokannya, dan itu bukan oleh lawan-lawan Anies Baswedan, tetapi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, oleh orang-orang yang selama ini dekat dengannya. Mungkin Anies telah memilih kawan yang salah, ataukah Anies memang adalah orang yang tidak benar dalam dunia politik. Demikian dari saya, salam satu NKRI, salam Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.